Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Yasa dari kelas 3 ANK dengan NIM 22134409. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 5 yaitu Move to Front bagian dari kode dan decodernya. Di sini ada beberapa pendahuluan. Diketahui sebuah S-nya atau Dictionary code-nya itu A, B, C, D, E dengan indeks pada posisi I 01234 dan ini akan mengirim data D yang nantinya yang dikirim itu adalah D, C, D, E, A, A, B, B. Lalu proses decode yang diawali dengan list yang sama. Nah, ini dengan asumsi tidak ada kesalahan pada media transmisinya, maka data asalnya dapat direkonstruksi kembali menjadi seperti yang dapat dilihat di pada tabel 2 ini. Jadi ini merupakan suatu perubahan, sama aja sih sebenarnya ini. Hanya yang membedakan itu adalah si pembalikan antara input dan outputnya gitu. Nah, di sini inputnya 3, dan dibalik lah. Lalu pada bagian decoder, garis besar dari algoritma yang digunakan dalam bagian encoder sama yang serupa dengan bagian encoder. Nah, kita lihat aja langsung pada implementasi soalnya. Ada sebuah deretan simbol yang digunakan adalah S, A, B, C, D, E, di mana stem data streamnya itu yang digunakannya adalah 3234141. Nah, di sini diminta untuk menjawab sebuah flowchartnya dan menuliskan programnya pada halaman code di bawah. Output yang harus dihasilkannya adalah decodingnya adalah 3234141. Ini merupakan yang kita inputkan secara manual dan outputnya diharapkan menjadi D, C, D, E, A, A, B, B. Kita lihat di sini untuk flowchartnya sendiri seperti ini ya. Jadi kita masukkan dulu input secara manual. Kita masukkan dulu nilai dari sini ikonnya itu mendapat ada elemen A B C D E. Lalu di sini ada sebuah kondisi di mana apakah data dari simbol yang telah diinputkan. Nah, jika iya maka akan panggil simbol pada dictionary dan kalau tidak akan kembali lagi. Lalu di sini adalah pindahkan simbol yang dipanggil ke depan dan urutkan kembali. Nah, di sini setelah nantinya simbol yang tadi sudah terpanggil akan dipindahkan ke depan dan akan kembali. Terdapat suatu kondisi di mana apakah semua input simbol yang telah digunakan. Nah, jangan sudah semua diurutkan dan digunakan. Jika iya maka langsung mencetak dan jika tidak akan kembali lagi. Kurang lebih seperti itu. Kita lihat di sini untuk programnya. Nah, ini merupakan program dari encodernya ya, seperti ini. Jadi di sini itu merupakan dictionary code-nya nih. Bagian X ini adalah dictionary code. Lalu di sini merupakan ada output. Di sini merupakan variabel yang berfungsi untuk menyimpan output dari dictionary-nya. Lalu data stream input ini merupakan untuk memberikan input secara manual pada keyboard yang kita miliki. Lalu di sini ada sebuah fungsi range selain data stream, merupakan ini loop luar pada setiap karakter yang akan di data stream. Ini sebenarnya lebih ke men-scan I gitu, men-scan variabel I pada data stream gitu. Nah, ini kalau ini men-scan J pada variabel S gitu. Nah, di sini juga ada sebuah kondisi di mana if data stream I sama dengan SJ, di mana maksudnya apa? Di sini adalah kondisi jika karakter yang ada di data stream pada indeks I match dengan karakter dictionary-nya gitu. Lalu ini juga ada output append. Di sini data output akan diinsert oleh counter J yang mana itu merupakan indeks karakter gitu. Ini spop J itu untuk menghapus variabel yang tadi sudah ditentukannya dan insert di sini bertujuan untuk memindahkannya ke depan dan memasukkannya lagi. Lalu di sini ada print output. Output, maksudnya ini apa? Untuk mencetak hasil dari output yang kita ingin cari gitu. Kita lihat di sini dalam pemrosesannya kita perlu memasukkan
D. Bentar, kalau dimasukkan D. Nah, ketika kita masukkan input seperti ini, menghasilkan indeks seperti ini. Di mana kalau kita bisa menganalisanya, ini merupakan misalkan kita D. D ini kan ada berada pada indeks ke 0, 1, 2, 3. Maka output menjadi 3. 3. Lalu di sini E. Otomatis tadi dia sudah pindahkan ke depan. E berarti kan masih tetap di sini. Berarti indeks keempat. 4. Pindahkan ke depan. Berarti menjadi E. Tadi apa? D. E. Nah, sekarang A. Tadi setelah E sudah pindah ke depan, kita lihat A. A berarti berada pada posisi kalau misalkan di sini E, di sini D, berarti di sini A. Berarti berada pada kondisi kedua. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada sebuah dictionary code juga sama ABCDE dan ini output untuk menyimpan hasil dari decodingnya. Lalu sini ada encode input integer export x in input. Ini maksudnya adalah masukkan encode data stream dalam bentuk angka dipisah spasi dengan menggunakan dot split. Dot split di sini tuh untuk input dari usernya berupa angka dan split juga untuk spasi. Nah, di sini ada index scanningnya dulu, di mana for i in range encode input, di mana di sini merupakan kita scanning i dari bagian encode inputnya, variable i pada encode input, dan di sini juga ada proses pembandingan dengan dictionary code dan deretan simbolnya dengan cara indeks sama dengan encode input i. Nah, ini maksudnya apa? Untuk mengambil angka di encode input sebagai indeks daripada dictionary S-nya gitu. Lalu di sini juga adalah menambahkan simbol yang diambil dari dictionary code pada posisi indeks, di mana di sini ada decode simbol indeks dan ada juga output append decode simbol yang mengartikan apa bahwa menyimpan hasil decodingnya dalam satu output gitu sementara. Nah, di sini merupakan proses MTF-nya, di mana TMPS index ini bertujuan untuk menyimpan simbol yang baru saja digunakan dalam variabel sementara. Dan spop index ini untuk menghapus yang tadi sudah ditemukan. Dan xinsert-nya memindahkan variabel yang sudah dihapus tadi ke depan gitu. Dan di sini ada untuk mencetak outputnya dengan print decode output ini untuk spasi bagian spasinya dan jangan output. Nah, untuk mencetak hasil decoding. Kita lihat, kita misalkan masukkan 2, 1, 4 CAE. Kenapa bisa CAE? Kalau kita analisa berarti dari yang ini kan berarti 2 itu merupakan indeks kedua itu kan 0, 1, 2 adalah C, move to front, dan satu itu apa? A. Terus yang empatnya itu apa? Berarti kan ini sudah C, A. Kita lihat C, A, 0, 1, 2, 3, 4 tetap E kan. Berarti makanya menghasilkan output CAE. Kurang lebih seperti itu. Lalu lanjut lagi, di sini adalah masih sama, ini merupakan dictionary awal core-nya. Lalu di sini ada sebuah def encode data stream yang merupakan fungsi untuk encoding menggunakan MTF-nya. Pertama, kita masukkan dulu nih dictionary core-nya seperti ini untuk bisa mereset dictionary-nya. Lalu di sini ada output, ini bertujuan untuk menyimpan hasil encodingnya. Lalu yang di sini adalah scanning untuk scanning variabel i untuk data stream. Di sini ada scanning variabel j untuk variabel untuk s. S di sini adalah dictionary-nya. Lalu di sini ada sebuah kondisi jika data stream i sama dengan sj, menandakan apakah data stream sama dengan dictionary-nya, apakah match atau tidak. Lalu di sini ada output append untuk menyimpan hasil sementara. Dan di sini ada TMPSJ, maksudnya adalah menyimpan simbol yang cocok
Lalu spop j ini untuk menghapus variabel yang sudah ditemukan, dan sinsert 0tmp ini bertujuan untuk memindahkan posisi ke depan dari variabel yang tadi yang dihapus. Break sini merupakan adalah keluar dari loop pada setelah simbolnya ditemukan. Lalu kita langsung kita cetak di bagian sini tuh. Kita cetak hasil encode outputnya dan akan kembali lagi return to output. Lalu sini ada mendeklarasikan sebuah decode encode input, di mana di sini adalah fungsi untuk decoding yang menggunakan MTF. Pertama kita masukkan dulu nih dictionary code-nya untuk mereset dictionary-nya. Lalu di sini ada output, di mana untuk menyimpan hasil decoding sementaranya, menyimpan hasil decoding. Lalu di sini ada merupakan scanning I untuk encode input. Dan di sini ada index encode input. Di sini adalah untuk mengambil nilai dari encode input sebagai index, dan decode simbol as index merupakan temukan dari simbol hasil dictionary-nya dan simpan hasil decoding. Nah, ini tujuan untuk output append decode simbol. Lalu proses MTF untuk front ini ada juga sama seperti yang sebelumnya. TMPS index merupakan untuk menyimpan hasil sementara yang sudah ditemukan. Lalu spop index yang untuk menghapus yang sudah ditemukan tadi sementara. Dan di sini adalah insert untuk memindahkan ke depan serta memasukkannya lagi. Lalu di sini juga ada print decode output, dan output yang ini, dan return output. Nah, bagian utama pada program ini untuk input dan pilihan mode-nya, maka kita menggunakan mode sama dengan input. Pilih mode, encode, decode, lower, nah seperti itulah. Dan di sini juga ada sebuah kondisi, if mode sama dengan encode dan data stream. Input masukkan data stream untuk di encode, encode output sama dengan encode data stream. Dan ini juga ada kondisi elif. Elif ini merupakan jika kondisinya adalah else dan if. Coba. Nah, oh ya, sorry. Nah, kurang lebih seperti ini dari program yang sudah dibuat tadi. Jadi ada pemilihan metode awal. Kita diminta untuk mengetahui apa yang kita cari adalah bagian encode atau decode. Dan misal kita tadi memilih encode, maka kita masukkan data stream-nya, yaitu AAA, dan menghasilkan encode outputnya menjadi 000. Kurang lebih seperti itu yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.